Selamat siang Bapak Ibu semua peserta webinar hari ini. Pada kesempatan ini, di tengah situasi demo yang ramai, IHSG tetap rally dan kita tetap masih menjalankan rutinitas kita seperti biasa. Ini salah satunya webinar kita. Kali ini kita punya kesempatan yang luar biasa untuk mendatangkan narasumber mungkin agak berbeda dari sebelumnya, yaitu Pak Ko Michael Yo. Nanti saya perkenalkan satu persatu dulu. Perkenalkan saya dulu, nama saya Vima Sari, saya biasa dipanggil Vivi, saya bertugas di Pani Sekuritas Cabang Bandung Dago. Nah ini untuk pertama, saya memperkenalkan dulu Pak Reza sebagai ini bosnya IDX Jawa Barat nih Pak. Pak, saya mau tanya Pak, ini untuk event kita kali ini ya, banyak logo, banyak banget itu sampai saya minta logo tambah logo ini, logo ini, logo ini. Nah itu logo inklusi keuangan itu apa sih Pak? Sekalian Pak Reza memperkenalkan diri juga Pak. Ya, oke, baik. Terima kasih Civivi. Sebelumnya tadi mungkin Civivi juga sudah perkenalkan ya. Nama saya Reza Sadat Rahmeni. Saat ini saya menjabat sebagai Kepala Kantor Perwakilan Bursa Efek Indonesia Jawa Barat. Dan bulan Oktober ini memang adalah bulannya inklusi keuangan ya. Jadi termasuk juga inklusi di pasar modal tentunya kita berharap. Di bulan inklusi ini kita berharap ya semakin banyak masyarakat yang terlibat dalam di keuangan ya, terlibat dalam pasar modal juga terutama semakin banyak nantinya masyarakat yang juga terlibat dalam artian ya juga membuka rekening ya, semakin banyak nanti yang membuka rekening di pasar modal ya. Alhamdulillah juga saat ini ternyata di tengah pandemi juga ternyata penambahan jumlah investor kita juga luar biasa nih Ci ya, bahkan kalau kita lihat di Jawa Barat nih selama rata-rata penambahan investor per bulannya tahun lalu tuh sekitar 3.500 investor baru per bulannya, setiap bulannya. Tapi di tahun ini itu bahkan di 4 bulan terakhir nih, Juni, Juli, Agustus, September itu pertumbuhannya luar biasa ya. Di Juni kita ada 7.200 investor baru, kemudian di Juli ada 6.900, di Juli ada 6.800-an, kemudian di bulan September kemarin itu jumlah investor baru kita ada 10.271 ya. Angka luar biasa, kita tumbuh bukan double lagi dari bulan lalu ya, tapi angka bahkan hampir 3 kali lipat dari rata-rata pertumbuhan di 2019. Bahkan juga kalau kita lihat juga pertambahan jumlah investor di 2020 ini udah 46.000 ya sampai dengan Q3 ya. Akhir September kemarin udah 46.244 investor baru di Jawa Barat. Angkanya sudah melewati penambahan selama 1 tahun 2019 yang lalu sebanyak 42.000 investor baru. Jadi angkanya luar biasa, dan di nasional sendiri jumlah investor kita juga di September itu sudah melebihi penambahan di tahun 2019 ya. Ada 287.000 investor baru di nasional. Jadi termasuk juga dari nilai transaksi ini juga mengalami peningkatan kalau di Jawa Barat ya, terutama di Kota Bandung nih berkat juga dukungan dari Planet Sekuritas yang luar biasa, kegiatan-kegiatan aktivasinya ya bersama Pak Andre juga, Pak Donald gitu ya, dan hari ini juga dengan Pak Michael Yo, mudah-mudahan juga kedepannya juga menambah jumlah investor aktif di pasar modal Indonesia. Kalau di tahun sekarang ini bahkan di beberapa bulan terakhir ini di transaksi di Bandung ya atau Jawa Barat secara keseluruhan itu sampai 22 T CVV. Lumayan ya Pak, lumayan ya. 22 T sebulan gitu ya. Padahal tahun lalu itu rata-rata hanya per bulannya hanya 10 T. Jadi angkanya tumbuh luar biasa transaksinya di tahun ini ya, khususnya di Jawa Barat dan khususnya lagi di Kota Bandung. Kota Bandung bahkan sampai hampir 10 T ya per bulannya di Kota Bandung. Jadi angka di Bandung sendiri meningkat cukup signifikan transaksi di Kota Bandung. Nah, mudah-mudahan dengan adanya kegiatan-kegiatan seperti hari ini ya, dengan Pak Michael Yo, kemudian Pak Andre, semakin banyak juga masyarakat yang paham tentang pasar modal, literasinya meningkat, kemudian juga tentunya banyak yang menikmati keuntungan di pasar modal Indonesia. Demikian CVV. Oke, makasih Pak Reza. Ya kita juga kan sekuritas ya, nggak cuma cari nasabah, cari omset, kita juga maunya rekan bisnis kita ya, para investor yang trading di kita untung, apalagi transaksi di sekuritas ya Pak, Re. Betul.
Nah itu jadi salah satu tujuan saya tuh di awal gitu. Dulu saya disuruh cari-cari omset kan saya bingung. Saya cari omset kalau orang pada rugi saya buat apa? Ngerugiin orang gitu, kita omset gede. Nah akhirnya saya pilih ganti pikiran, saya pengen gimana nasabah saya supaya untung dulu. Kalau nasabah saya untung ya mereka bisa bertransaksi lebih besar dan bisa ngajak-ngajak temannya juga atau siapanya gitu. Karena ini kan kita mesti menjual sesuatu yang bisa menguntungkan juga buat orang lain ya Pak Reza. Nah, saya juga senang sih Pak Reza selalu support saya kalau saya bikin event ya. Oke, sekarang silakan Pak Andre Lukito, ini partner kita di Panin Sekuritas ya. Terus pengusaha muda juga yang sukses di bisnis realnya, dia retail, sektor retail ya Andre. Ya, juga betul dia sih. bisa juga sukses di transaksi investasi saham juga. Ayo, Andre, silakan memperkenalkan diri ya. Oke, ya perkenalkan, nama saya Andre Lukito. Saya ucapkan terima kasih banyak dulu nih kepada CVV ya, udah mengundang saya ke sini juga untuk berbicara mungkin ya. Dan saya juga thank you banyak nih ke Ko Michael. Saya juga belajar banyak nanti dari Ko Michael ya, Ko Michael tentang teknikal ini kayaknya apa? Katanya Ko Michael ini idolanya CVV katanya. Keren banget. Kamu mah jadi sefilm tahu atuh. Oke. Nah, udah gitu apa namanya tuh Pak Reza, saya thank you banyak nih Pak Reza ya, yang selalu support nih, keren banget nih Pak Reza pertumbuhannya. Saya juga sangat salut ya, terutama kan karena aktifnya IDX, mungkin gara-gara itu jadi bertumbuhnya cepat sekali ya Pak Mas Abah ya. Terutama dari Pak Reza nih Pak. Oke. Nah, saya sebenarnya tuh melihat di satu sisi saya senang sekali banyak investor-investor baru yang bertumbuh, Ci. Jadi tadi yang Pak Reza katakan ya, ada sampai mungkin sekarang transaksi bertumbuh totalnya menjadi 10 T ya di Bandung ya Pak Reza ya Pak tadi sudah katakan. Nah itu kan nasabahnya lumayan juga kan pertumbuhannya, baik di Bandung maupun di yang lain juga. Nah ini tapi satu sisi saya juga agak miris gitu kan, mungkin Pak Michael juga akan berpikiran yang sama. Kenapa? Karena banyak sekali yang kalau kita sebut tuh ya apakah mungkin ceritanya aji mumpung ya atau nggak mungkin pas krisis gitu kan kondisinya saat ini, sehingga mereka ngelihatnya apa sih yang bisa dijalankan apa ya kita sebut tuh sesuatu usaha atau apapun yang mau dilaksanakan tanpa saya harus lakukan kegiatan di luar. Ya paling gampangnya kan saham online. Nah satu sisi kenapa saya sebutkan miris karena banyaknya teman-teman atau enggak ya investor-investor ini yang bergabung ini tanpa dibekali dulu yang baik mungkin ceritanya tuh informasi-informasi yang baik, pengetahuan-pengetahuan yang baik, atau enggak mungkin mencari jati diri lah dalam berinvestasi ya. Setelah yang kita tahu kan baik dalam investasi saham ini kita harus paham juga bahwa harga saham itu naik atau turun bukan tergantung oleh kita dan bukan keinginan kita gitu kan, dan mereka nggak akan ngasih tunggu dulu dong sebelum turun saya mau jual dulu kan nggak mungkin gitu, atau sebelum naik kita mau beli dulu kan nggak mungkin kan. Nah jadi istilahnya banyak teman-teman di sini tuh yang sekali masuk itu mungkin tanpa dibekali pengetahuan yang baik. Nah oleh karena itu saya sih membuat satu namanya Akademi Investor Akademi Indonesia yang mungkin tujuannya agar menampung teman-teman komunitas lah agar bisa belajar bersama ya. Saya sendiri kan seorang fundamentalis. Di sini kan ada Ko Michael yang seorang teknikal dan ada CVV juga yang teknikal ya. Nah itu kita bisa belajar sama-sama lah. Kita belajar dari nggak ada bahwa suatu pendekatan tersebut tuh yang paling unggul atau paling baik. Tidak ada istilahnya saya menjelekkan juga. Tapi semua juga bisa make money gitu kan. Asalkan pendekatannya jelas dan kitanya juga harus memahami. Nah oleh karena itu saya bikin komunitas ini agar kita sama-sama bisa mengobrol, update bagaimana berinvestasi dengan baik dan benar. Nah itu tujuannya ke sana. Nah, bersyukur ya saat ini kita juga udah punya member cukup banyak ya, YouTube channelnya juga ada. Bagi teman-teman juga yang pengen nonton YouTube channelnya kita tuh di Investor Academy Indonesia bisa banyak di sana tuh tentang video-video bagaimana berinvestasi yang benar, bagaimana mungkin punya mindset yang benar, money management, sekaligus juga tentang keadaan market update di sana bisa dijelaskan. Nah, mudah-mudahan ke depannya teman-teman yang mau berminat bergabung, silakan bergabung dan mudah-mudahan ke depannya komunitas ini bisa berkembang dan teman-teman bisa cuan bareng ya bersama-sama kita ya. Nah, hari ini saya juga senang banget nih ketemu sama Ko Michael, ini keren banget ya. Mudah-mudahan nanti saya juga pengen banyak bertanya nih ke Ko Michael. Thank you banyak ya, Si Vivi ya. Oke. Tukar ilmu ya ini ya, yes, jago-jagoan. Ya. Ya ini kan zaman PSBB begini malah bisa online begini, mas saya senang juga ya. Salah satu pembelajaran kita kan bisa dari YouTube channel free juga.
Itu salah satunya saya promo dulu ya YouTube channelnya Panin Sekuritas Tampans, tolong di subscribe untuk yang mau belajar-belajar. Lalu YouTube channelnya Andre Investor Academy Indonesia. Lalu YouTube channelnya kalau Michael Yo ada di Trading with Michael Yo ya Kak? Betul. Ya. Nah sekarang saya ini ke yang ininya nih. Narasumber utama kita, ya, kalau Michael Yo. Pertama saya dengar Michael Yo itu ingat film Crouching Tiger, Hidden Dragon kok. Yo tapi itu. Nah, buat yang belum tahu, tapi kebanyakan kita udah tahu ya, kalau yang suka punya stock bid, terus suka analisa teknikal, biasanya pasti nge-follow Michael Yo. Nah ini awalnya itu misterius, itu nggak kelihatan, terus lama-lama muncul pakai masker, terakhir dibuka maskernya, akhirnya go public ya kok, akhirnya sekarang ya. Public, bener. Ya, kok silakan memperkenalkan diri kok. Oke, perkenalkan, nama saya Michael Yo. Jadi saya diundang Kak Vivi. Sebenarnya saya lihat Kak Vivi itu udah lama, waktu webinar bareng, bukan webinar, waktu sering seminar bareng Pak Jul segala macam. Pak Jul tuh idola saya loh, saya beli bukunya. Sama. Saya baca berkali-kali malah. Saya juga nasabah Panin. Cik Vivi pasti nyadar kan, setiap post chat saya tuh juga pasti pakai OLT Panin. Saya suka OLT chatnya tuh bagus. Jadi tadi seperti yang disampaikan sama Pak Andre sama ini, saya setuju kalau memang pada risetnya bahwa single ID investor itu kita meningkat. Setahu saya terakhir itu menembus angka 3 juta. Yang kita harapkan adalah ini bukan aji mumpung. Jadi memang dana mereka bakal mereka kelola di saham, bukan untuk hit and run. Jadi istilahnya tanam habis itu keluar. Bukan seperti itu. Istilahnya mereka benar-benar menjadi seorang investor. Bukan sekedar hanya karena pandemi, entar nanti bisnis real udah jalan, mereka cabut. Nah, ini sebenarnya di balik perkembangan kita ini ada sesuatu hal yang menurut saya masih agak miris. Kenapa? Karena kita tertinggal jauh. Jika jumlah investor kita kisaran 3 juta, maka jika dibandingkan dengan 260 juta, itu kita hanya sekitar 0,5% dari seluruh penduduk Indonesia. 0,5% investor saham. Sementara di Malaysia itu 20%. Di US itu 50%. Kalau di Singapura itu 70%. Jadi seandainya nih saya ketemu 10 orang di Malaysia, 2 orangnya pasti ngobrolin saham. Kalau saya ketemu 10 orang di US, itu 5-nya ngobrolin saham. Kalau kita ketemu 10 orang di Singapura, 7-nya ngomongin saham. Tapi kalau kita ketemu orang Indonesia, 10 orang, itu 0,5%-nya. Jadi 200 orang, baru 1 orang yang ngomong saham. Betul. Jadi dunia kita ini masih amat kecil. Dan salah satu tujuan saya memberikan postingan gratis, pandangan teknikal, pandangan tentang saham, itu salah satunya itu. Bukan cuma soal cuan, bukan cuma soal pom-pom saham. Banyak yang bilang begitu. Ini mah pom-pom doang, ini mah stock pick gratis. Saya nggak pernah kasih stock pick gratis, jualan stock pick saya nggak pernah. Karena tujuan saya yaitu meningkatkan investor yang ada di pasar modal. Itu dulu, karena jika kita lihat hanya 0,5%, kita itu gampang banget di-driven sama news sama istilahnya kalau orang ngomong bandar, big player itu kita gampang banget di-driven. Jangan sampai hal seperti itu terjadi. Itu tujuan saya awal-awal. Kemudian ini tadi kan Kak Vivi bilang, ini topik kita pertama kan persiapan untuk masuk medan pertempuran pasar saham. Oke, saya setuju bahwa pasar saham ini dunia yang kejam. Kenapa? Itu risknya paling tinggi. Jika dibandingkan dengan instrumen lain seperti obligasi, reksadana, saham itu yang risknya paling tinggi karena dia volatile. Dalam waktu sebentar kita bisa jual, dalam waktu sebentar kita bisa beli lagi. Nah, amat penting untuk investor yang baru masuk ke bursa saham untuk mengetahui dulu apa resiko ketika kita masuk suatu saham. Yang paling penting adalah yang sering saya perhatikan. Ini barusan ada yang bertanya, tapi bukan hanya ke saya sih, cuman saya coba bantu jawab. Ini apakah kalau masuk langsung all in? Wow. Apakah Pak Andre selalu all in di pasar modal? Wow, itu pertanyaan yang bagi saya berbahaya sekali. Kenapa? Saya kasih contoh. Teman saya itu seorang fund manager. Dia barusan cerita ke kita bahwa profit dia di bulan-bulan lalu itu sebesar 20 miliar. 20 miliar. Wow, semua emas 20 miliar. Kemudian kita tanya, berapa total equity di saham? Dia bilang 200 miliar. Berarti profit dia sekitar 10%.
Kemudian saya tanya, berapa AUM reksadana dia? Sekitar 1 triliun. Jadi sebenarnya 20 miliar ini hanya sebesar 2%. Nah, itu money management seorang profesional loh. Seorang fund manager. Sementara kita sebagai retail, seandainya kita hanya punya uang 10 juta, kita jangan merasa kayak, wah 10 juta kecil. Oke, all in lah, beli saham apa, beli saham ABCD, all in 10 juta. Oh pakai margin sekalian, kalau perlu pakai limit, nggak apa-apa gitu. Jangan seperti itu. Suatu saat kita akan besar, kita harus belajar memanage uang seperti cara fund manager, seperti cara orang yang proper lah kalau istilahnya, nggak harus fund manager. Kalau Pak, ini kan Pak Andre kemarin tadi kan ini seorang pebisnis, pasti ngerti. Contohnya, kalau kita stok barang, itu nggak boleh sampai habis. Harus ada dana cadangan yang disiapkan untuk seandainya ada barang retur, ada stok lain yang salah, atau seandainya ada biaya-biaya cadangan. Maka dari itu untuk kepada investor-investor yang baru, saya selalu katakan jangan cari dulu saham apa yang bakal terbang, tapi fokus bagaimana biar modal kalian nggak tergerus. Itu yang paling penting. Sama ini kok, pertama saya kalau orang buka rekening nanya ke saya gini, Fik, sebulan bisa cuan berapa? Nggak ada yang bilang ini bisa loss berapa. Ya, kan sebenarnya saya bilang kok nggak bisa cuan terus, pasti ada risknya juga ada. Jadi kalau mau masuk dicicil aja sebagian-sebagian. Dia kebanyakan orang kalau udah beli kan karena mungkin dengar sana sini untung ini untung itu, terus dengar figur Warren Buffett, dengar Lo Keng Hong kan banyak kata-kata mutiara yang orang-orang udah pakai udah jadi gitu. Mereka tuh kadang-kadang dianggapnya kalau beli pasti untung. Jadi kok kayak gitu, dia menganggap kalau udah beli ini bagus pasti naik. Jadi dia nggak pernah bilang, Fik, ini resiko berapa? Nggak ada. Nah itu kok saya mau jelasin. Coba mungkin kan kalau ke Michael kan udah lebih bisa ini. Kalau saya mah tukang dagang, nanti dikiranya tukang dagang gitu. Begini, jadi saya banyak baca buku tentang trader-trader dunia. Hampir semua buku saham itu saya udah pernah baca. Kesimpulan saya satu, mereka selalu katakan seperti ini. Trader yang baik itu trader yang nggak pernah peduli sama profitnya. Dia nggak peduli suatu saham dia beli bisa naik berapa. Yang penting mereka nggak rugi dulu. Itu nomor satu. Dan setelah pengalaman saya selama di market, saya awal-awalnya begitu juga Kak Vivi. Awal-awal di saham saya mikir, 1 bulan bisa profit berapa? 1 bulan bisa profit berapa sih? Warren Buffett, investor yang paling sukses, itu kalau nggak salah CAGR-nya hanya sekitar belasan persen atau 20%. Itu tahun-tahun lalu sebelum pandemi. Bayangkan seorang Warren Buffett. George Soros itu punya hedge fund terbesar, dia punya algoritma. Itu yang hedge fund paling terkenal karena dia punya CAGR selalu ngalahin pasar. Itu kisaran 20-an%, bayangin, 1 tahun. Berarti 1 bulannya itu hanya sekitar 1% atau 2%. Bayangkan. Itu rata-rata loh. Rata-rata tahunan. Jadi ada suatu miskonsepsi di mana dunia saham diperkenalkan kepada masyarakat awam selalu soal kekayaan. Di situ salah. Yang dipamerkan kepada orang adalah beli mobil dari saham, beli rumah dari saham, nggak perlu ngapain, bisa tidur tapi tetap dapat duit. Itu salah. Itu udah miskonsepsi yang salah. Saya kan udah bilang kayak gini, kok itu mah beda. Kita mau pengen kaya dari saham, itu mah orang kaya yang main saham. Saya bilang kayak gitu. Jadi mindsetnya udah beda. Iya, kita tradingnya nggak bisa ikut-ikutan. Makanya saya maunya kan kita mandiri, cari jati diri. Makanya kalau di Andre kan belajar fundamental. Nah ini dari Ko Michael saya pengennya orang-orang juga belajar teknikal, dilihat dari sudut lainnya, sama strategi perang kan sebenarnya paling penting tuh eksekusinya, sama kalau kita udah di dalam kita mesti gimana ya kok? Betul. Nah itu. Mungkin bedanya kalau kita dengan investor itu begini, kalau investor itu kan setiap ada duit dia injek beli, ada duit injek lagi beli. Kalau trading beda. Kalau trading itu, you datang ke bursa, lu bawa peluru, kita anggap ini peluru. Nah peluru ini kita pecah lagi ke beberapa saham. Kita tembak satu masing-masing dan kita usahakan modal kita jangan sampai habis. Jadi kita harus ada batasi resiko, namanya stop loss kalau terkenal. Jadi ketika kita melakukan cut loss itu bukan sesuatu yang haram, bukan sesuatu yang dia tradingnya jelek. Enggak. Saya kalau punya 10 peluru, saya bisa tembak 5. Saya dapat 5 aja udah cukup. 5 ini saya bisa ambil lagi, kemudian saya tembak ke tempat lain lagi. Jadi kalau trading itu seperti itu, bukan soal saya bisa cuan berapa, tapi kita lihat peluang saham apa yang penurunannya sudah terbatas. Ingat, kalau penurunannya sudah terbatas, maka kenaikannya pasti tinggi. Jangan cari yang kenaikannya tinggi, karena kalau kenaikannya tinggi,
potensi turun tinggi juga pasti ada. Seperti yang kita lihat belakangan banyak saham-saham aneh yang naik kan. Itu saham-saham frontliner, saham-saham yang istilahnya kapitalisasi marketnya di 1 triliun, ada yang cuma 50 miliar, ada yang cuma 100 miliar, 500 miliar, itu naiknya gila-gila. Nah itu retail banyak yang suka. Itu miskonsepsi, salah. Tujuan kita di saham, kalau saya, itu adalah bagaimana saya bisa mengelola uang dengan cara yang proper, dengan cara yang benar, dengan cara memanage risk, sehingga suatu saat uang seberapa besar pun tidak akan gagal saya kelola. Dimulai dari kecil. Jadi seperti itu. Oke, berarti yang pertama money management dulu ya kok. Money Yang penting mah pertama uangnya mesti punya dulu berarti. Betul. Uang mesti Uangnya ada, dulu. uang dingin. Uang dingin ada, terus kita money management ya trading plan berarti ya kok. Uang dingin, tadi Kak Vivi bilang uang dingin bagus. Jadi ini benar. Jadi jangan pernah contohnya nih, saya punya uang 50 juta nih bulan ini doang. Saya trade apa nih, kebetulan nih ada uang 50 juta, tapi bulan depan udah nggak bisa. Kalau nggak bisa begitu, kita nggak tahu kalau bulan ini bursa bisa kasihkan apa. Kalau seandainya kita join di bursa bulan November, contoh November kan historinya berdarah-darah kita nih. Kita punya 50 juta masuknya di November, apes kita. Habis uangnya, ntar Desember kita mesti tarik lagi. Jadi uang dingin itu perlu kalau trading. Dan investing juga menurut saya sama lah. Jadi uang yang ada kita kelola. Yang benar-benar nggak pakai dalam waktu 1 tahun, 2 tahun, sampai 5 tahun kita nggak kepake. Kita kelola, lihat bursa bisa belikan kita berapa. Yang nggak usah jauh-jauh deh. Kalau bursa minus 10%. Sampai saat ini kan kalau nggak salah IHSG berapa ya? 5.020 sekian lah kok. 5.000-an ya. Year to date kita itu dikit. Year to date kita masih minus 20% loh, Ci. Jadi kalau kita punya lebih soalnya tadi. Jadi kalau kita punya 100 juta, habis itu portofolio kita sisa 90 juta, aslinya minus 10 juta. Itu artinya kita unggul loh. Karena bursa minus 20 bursa, kita fight. Kita punya gap 10% dari bursa. Itu artinya lu udah hebat. Nah, suatu saat ketika bursa sudah uptrend, berarti ini namanya korelasi. Kita bisa katakan kalau istilah dari fund manager itu alpha. Jadi kalau seandainya bursa 5%, kita bisa plus 10%, 2 kali lipatnya. Jadi untuk sekarang teman-teman nasabah yang portofolionya minus, ada yang minus 10%, ada yang minus 20%, itu masih dalam batas wajar menurut saya. Dan memang istilahnya memang statistik bursa mengatakan seperti itu. Kita minus 20% year to date. Jadi kalau seandainya kita yang join bursa di bulan Januari atau enggak dari tahun lalu, portofolio kita minus 10%, minus 15%, minus 20%, it's quite good. Itu normal. Oke. Jadi asal jangan orang lain hijau, kita merah sendiri ya, itu berarti ada yang salah sama kita ya kok. Benar. Kalau kasarnya kalau sekolah. Jadi udah uptrend, tapi kok portofolio kita masih minus terus, ada yang salah sama tradingnya. Nah itu ibaratnya kalau kita lagi sekolah, belajar, kalau sekelas nilainya rapotnya merah semua, kita merah nggak apa-apa ya kok. Tapi kalau sekelas rapotnya hijau, kita merah sendiri, nah itu kita salah ya kok. Itu namanya apa, korelasi beta sama alpha. Nah mungkin Pak Reza ada yang mau ditanyain, Pak Reza? Kan Pak? Ya. Pak Michael mau tanya, Pak Michael nih mulai jadi investor saham sejak tahun berapa ya kok? Aduh, saya lupa nih terus terang nih, tapi yang pasti udah sekitar 5-6 tahunan lah. 5-6 tahun ya. Kemudian kalau tadi kita Ko Michael juga sampaikan CAGR nih, George Soros, kemudian CAGR katakanlah juga dari Warren Buffett. Kemudian kalau Ko Michael sendiri yang pernah ngerasain tuh CAGR-nya paling tinggi itu berapa ya setahun ya? Kalau paling tinggi saya pernah 30%. 1 tahun. 30% ya? 30%. Itu trading. Itu sekitar 3 tahun setelah saya join bursa. 3 tahun setelah join di bursa ya, berarti sekitar awal-awal hancur. Ya. Awal-awal hancur. Jadi tapi di tahun ketiga itu 30% dari modal pertama saya. Oke. Jadi saya sempat minus 20%, sempat minus 40%, kemudian saya bisa balikin. Jadi gapsnya sekitar 60% lah saya bisa fight back waktu itu. Iya. Kemudian kalau dari segi analisa ya, Pak Michael tuh lebih kan ke teknikal ya, analisa teknikal. Sebenarnya begini Pak, yang orang-orang nilai bahwa saya itu selalu bicara selalu tentang teknikal, sebenarnya enggak. Kalau menurut saya, jika kita analisa hanya chart, hanya kita lihat hanya
apa yang tertampil di aplikasi charting itu nggak reliable karena chart itu sebenarnya honestly itu bisa dibohong-bohong. Itu bisa digambar, bisa ditiru sama bandar segala macam, istilahnya money inilah market maker yang bisa gambar. Jadi saya itu sebenarnya alirannya kalau menurut Livermore itu tekno fundamentalis. Jadi saya melihat fundamental suatu perusahaan, tapi saya nggak bisa baca LK, Pak. Saya bisanya dasar. Jadi kalau hitung ini kayak ini kenapa BBRI kemarin jatuh itu karena ada pesak apa segala macam. Ah itu saya nanya temen. Tapi kalau melihat fundamental saya lebih ke growth. Jadi perusahaan contohnya blueprint pemerintah tahun depan apa? Perusahaan mana yang cocok? Kemudian saya baru lihat chartnya. Kemudian titik entry yang paling benar mana? Karena bagi saya paling penting itu eksekusi di ujung. Tapi jangan sampai ketika kita eksekusi kita nggak tahu apa-apa, ada apa di belakangnya, itu yang bahaya. Ya, tetap memperhatikan fundamentalnya ya. Tetap memperhatikan fundamental, tapi tidak secara eksplisit saya membaca LK segala macam karena itu bukan bidang saya, bukan keahlian saya. Saya kalau lihat angka-angka mabuk, Pak. Ya. Sama kok, berarti saya juga begitu. Dulu bingung kan, saya belajar fundamental, tapi saya nggak terlalu detail, tapi saya suka teknikal. Saya bilang saya ini aliran banci, apa ke fundamental nggak, ke teknikal nggak. Tapi ternyata di buku-buku ada tekno fundamentalis ya kok. Saya juga tahu ternyata, saya lebih ngarah ke sana. Sebenarnya begini, Ci. Fundamental dan teknikal itu ketika digabungkan sering ada miskonsepsi juga. Kebanyakan orang begini. Orang ikut beli saham, contohnya kita beli saham Astra deh, ASI, mobil. Entar dibeli, anggap di harga agak 7.000, kan pernah ASI sampai 7.000. Dia jatuh sampai 4.000. Entar itu dijadikan alasan hold fundamental. Jeleknya begitu. Itu yang salah. Denial. Jadi, itu ya kok. Ya betul, itu denial. Jadi ketika beli, nyangkut, baru deh searching. Oh, Astra bakal ada pajak 0%. Oh, Astra ada launching produk baru apa segala macam. Aman. Itu namanya denial. Jadi mereka bilang ini saya combine antara teknikal dengan fundamental. Enggak kayak begitu. Kalau saya tetap stop loss-nya jalan kok. Betul. Kalau saya analisa terkadang top to down. Top to down itu artinya saya lihat kondisi makro, apa yang terjadi di luar negeri, kemudian pengaruhnya ke dalam negeri, pengaruhnya ke perusahaan, habis itu growth, baru teknikal. Terkadang saya teknikal dulu. Saya lihat kok saham chartnya bagus, kayaknya mau meledak. Ini ada apa gitu ya? Dari down to up. Kalau seandainya saya ada satu aja yang nggak connect, saya nggak mau. Contohnya ini chartnya bagus, bisa naik bla bla bla. Tapi sektornya nggak benar, fundamentalnya jelek apa segala macam, saya denial, saya nggak mau. Jadi top to down atau down to top. Jadi down to top terkadang saya iseng. Kalau seandainya saya buntu, saya lihat chart-chart yang kira-kira mau meledak. Nah kebetulan itu spesialis saya kan. Jadi kemudian saya coba naik ke atas, lihat contohnya ngomong jelek nih saham ACES hari ini. Kemarin kan diisuin bangkrut, digugat pilot. Tuntutannya hanya sekedar jasa hukum sebesar 10 juta. Nggak make sense kan? Kalau Ice Hardware bisa bangkrut hanya karena uang 10 juta, berarti ini kan istilahnya mungkin kayak adu gengsi, saya nggak mau bayar 10 juta gitu. Uang cashnya ACES saja 1 triliun lebih. Drop sebentar naik lagi, drop sebentar naik lagi. Nah, untuk mengatasi pergerakan seperti ini, makanya saya perlu teknikal. Seperti itu. Saya lebih ke funda. Sebenarnya porsi saya ketika eksekusi 70% teknikal, tapi 30% itu saya menggunakan fundamental juga. Tapi fundamental yang secara eksplisit bukan tentang LK dan neraca. Saya tentang forecasting. Kalau yang detail tanya Andre nanti. Siap. Kemudian kalau untuk teknikalnya sendiri pakai apa biasanya Pak Michael? Lebih ngelihat masuknya pakai gimana Pak? Pakai MA-nya, lihat MA ke MACD, apa pakai Bollinger Band, apa pakai Elliott Wave, pakai apa gitu Pak? Sejujurnya saya juga pernah di posisi pelajari semua indikator. SI, MACD, Bollinger Band, moving average eksponensial, moving average smooth, habis itu stokastik, persen William R, frekuensi analyzer, bandarmologi, hampir semua pernah saya analisa. Hampir saya tahu cara pakainya. Akhirnya saya temukan satu hal.